waktu saya ditanya itu, dia tanya, kamu namanya siapa? Saya sambil gemetar itu namanya Yadi Pak. Gitu kan. Nah, jadi saya ditanya, kamu tuh ngapain kuliah di UIR ini, kenapa? Saya itu mau, kalau boleh apa Kang Sugi, saya itu mau pipis. Saking gemetarnya saya itu. Lalu setelah saya pulang saya berpikirlah saya kan, saya ini katanya mahasiswa, ngomong di depan, ditanya rektor kayak begitu saja, saya tuh rasa mau kiamat gitu kan. Rasa mau kiamat. Nah, jadi itu memotivasi saya. Saya ini harus belajar. Baik, Ustaz, kita melanjutkan dari perbincangan kita tadi. Jadi sahabat remaja, tentu ini merasa kaget teman-teman gitu kan, kenapa kok bisa berubah nih. Ini alhamdulillah kami di ruangan, tadinya kita di taman ya Ustaz ya, tapi dengan rahmat Allah turun. Rahmat Allah turun, sedang hujan. Baik, Ustaz, kita melanjutkan tentang kisah inspiratif Ustaz nih ketika kuliahnya, Ustaz. Susah senang ini, atau susah senang, atau senang susah nih, Ustaz. Iya, jadi kuliah itu memang butuh perjuangan. Oke. Di masa itu belum ada kendaraan apa-apa. Ya, di Pekanbaru ini oplet waktu itu masih ada. Oplet. Jadi saya kuliah itu bisa dihitung saja. Iya, banyak lah, sudah banyak ya. Saya kan tinggal di Jalan Nangka, ya, kemudian kuliah. Jadi kalau berangkat kuliah itu 2 kali naik oplet dari Jalan Nangka ke Simpang Gramedia, dari Simpang Gramedia naik bus kota ke Marboyan, atau naik bus kampus pada waktu itu ada. Nah, itu setiap hari itu saya dibudget Rp5.000 per hari. Ya, harus membudget diri begitu. Nah, kenapa begitu? Karena ongkos dari itu ongkosnya masih 1.000. Oke, jadi jadi cukup untuk ongkos saja. Jadi pulang pergi itu 4.000, tinggallah uang 1.000. Nah, jadi dari uang 1.000 itu yang harus di manage untuk kebutuhan kuliah. Antum bayangkan gitu ya. Maka oleh karena itu mau tidak mau kita harus memutar otak bagaimana caranya kuliah itu bisa tetap selesai, ya, walaupun dengan kondisi yang seperti itu. Nah, karena memang abang saya waktu itu berpesan, jadi yang kuliah itu di antara kami yang banyak ini kamulah. Jadi kamu harus selesai kuliahnya. Nah, maka saya harus memaksakan diri untuk selesai kuliah dengan berbagai macam cara. Jadi sambil kuliah itu ya kerja serabutan juga. Kerja. Saya pernah kerja jadi kuli bangunan pernah. Kerja. Terus jadi kerja di Somil, kayu balak itu. Pernah. Jadi saya kalau libur kuliah itu saya ke Somel. Sabtu, biasanya Sabtu. Daerah mana waktu itu, Zat? Arifin Ahmad. Arifin Ahmad itu kawasan Somel. Wah, jadi saya di sana kadang-kadang ya itu golek kayu balak, terus Nelly untuk bongkar muat, jadi kuli bongkar muat sambil kuliah gitu. Dan yang lucunya lagi itu kami kan
ada teman kuliah juga tinggal di masjid kan, tinggal di masjid. Jadi sambil ngobrol gitu kita berpikir gimana caranya kita ini selalu ada pemasukan gitu. Jadi dulu kan masih banyak hutan-hutan tuh, Kang Sugi. Jadi tanah-tanah kosong yang masih ada semaknya. Jadi kami datang sama Pak RT, ke Pak RT tanya, ini tanah siapa punya Pak RT? Oh itu tanah si Anu, kata Pak RT. Kami bilang sama Pak RT, bisa teleponkan nggak Pak RT? Teleponkan, Pak RT-nya nelponkan. Kadang-kadang dikasih sama Pak RT. Jadi kami telepon, Pak itu tanah Bapak di Jalan Toda, itu sudah semak, kalau perlu kami bersihkan, biar kami yang bersihkan. Wah, caranya gitu kan, jadi cari jauh. Itu supaya apa? Supaya bisa bertahan, tetap kuliah bisa selesai. Gitu. Saya memang kuliah itu sebagian dibantu oleh abang saya. Karena juga. Wah, tapi tidak cukup. Gitu ya. Karena dasarnya memang Ustadz sudah digembleng atau dibina, diasuh sama orang tua, memang terbiasa harus mandiri gitu saja. Jadi yang lebih hebatnya lagi itu tahun 2000 berapa ya, 2004 2005 akhir 2004 waktu itu antum masih ingat 26 Desember kasus tsunami itu. Oh iya, tsunami kan. Nah, jadi ada amanah kepada saya dan teman-teman waktu itu untuk ngurusin asrama. Nah, waktu itu sebetulnya yang ditempatkan di asrama itu sahabat saya, namanya Ustadz Al-Baghdadi. Nah, jadi kita, almarhum. Jadi waktu itu kita sedang merancang menjadikan asrama itu menjadi pesantren mahasiswa. Nah, di saat kita mempersiapkan itu, qadarullah, Allah lebih sayang kepadanya, dia dipanggil. Lagi ngobrol kayak begini, panggil oleh Allah, datang aja. Nah, jadi akhirnya apa? Akhirnya kita waktu itu hampir kehilangan inilah, ya. Gimana sih? Sahabat terbaik itu? Kehilangan luar biasa, merasa kehilangan sangat luar biasa. Sehingga di antara kita waktu itu kan yang paling menonjol itu dia. Wah itu. Ya yang paling hebat tuh dialah bintangnya, yang memberi semangat kita, yang seumuran Ustaz apa lebih senior? Seangkatan. Tapi dia kuliah di UIN waktu itu. Dia kuliah di UIN, saya di UIR gitu kan. Kami itu dulu ada satu geng itu ada berempat. Yang beda itu saya sendiri. Gitu. Jadi 3 diantaranya itu anak-anak UIN semua. Wah. Yang anak UIN itu, yang meninggal itu anak tarbiyah, yang 2-nya lagi itu anak syariah. Jadi saya yang di ekonomi manajemen. Ekonomi manajemen konvensional. Tapi dekat sama. Nah, alhamdulillah teman-teman yang menginspirasi Ustaz. Ya. Nah, jadi ceritanya Ustaz mendirikan sama teman-teman nih kan, LDK, Lembaga Dakwah Kampus itu seperti apa? Jadi memang awalnya itu kan berangkatnya dari mana? Saya waktu kuliah itu kan di awal-awal itu biasa-biasa saja, tapi ada satu hal yang menantang saya pada waktu itu. Jadi saya waktu di ospek itu dipanggil sama rektor. Jadi ada pertanyaan yang sangat menohok saya dan membuat saya itu gemetar. Saya nggak bisa jawab langsung, nggak bisa ngomong saya waktu itu. Kaku gitu. Orang kampung pergi kuliah, coba antum bayangkan. Nggak tahu apa-apa. Di kampung sana bahasa kampung lotok itu kan. Bahasa Indonesia pelentang-pelentong kata orang. Jadi saya dipanggil. Karena saya waktu itu duduk di depan. Saya itu kalau di majelis itu suka duduk di depan. Terdepan. Saya pengennya selalu duduk di depan gitu kan. Waktu saya duduk di depan itu, saya dipanggil sama rektor. Tanya saya. Waktu saya ditanya itu, dia tanya, kamu namanya siapa? Saya sambil gemetar itu namanya Yadi Pak. Gitu kan. Nah, jadi saya ditanya, kamu tuh ngapain kuliah di UIR ini, kenapa?
Saya itu mau kalau boleh apa Kang Sugi, saya itu mau rasa mau pipis saking gemetarnya saya itu. Lalu setelah saya pulang saya berpikirlah saya kan, saya ini katanya mahasiswa, ngomong di depan ditanya rektor kayak begitu saja, saya tuh rasa mau kiamat gitu kan. Rasa mau kiamat. Nah, jadi itu memotivasi saya. Saya ini harus belajar. Nah, jadi suatu ketika datanglah sahabat saya, namanya Ustadz Daeng. Ini anak mahasiswa, anak UIN nih, tinggal di masjid sebelah rumah abang saya. Nah, jadi saya sering main di situ. Jadi waktu kita ngumpul, dia bilang, "Di, mau ndak ikut diskusi apa itu diskusi ngapain?" Saya bilang gitu kan. Wah, ini pokoknya kita akan belajar banyak hal di situ. Wah, serius nih saya bilang gitu kan. Iya katanya kan. Besok saya mau janjian nih sama yang mau ngajak kita diskusi. Nah, waktu itu iyalah saya bilang, saya janjian, makanya kita tunggulah esoknya harinya gitu datang. Jadi seorang lelaki muda ganteng, dia bilang ini dari Australia nih. Saya kira dia sekolah di Australia, rupanya pergi melancong aja dia ke Australia. Betul dia dari Australia. Waktu itu dia dosen UIN lah, ya masih dosen honor lah waktu itu. Nah, sekarang udah jadi dokter dia, masya Allah. Nah, kalau dia itulah awal membuat paradigma saya itu berubah. Terus memotivasi saya. Dia nggak peduli mau hujan, mau badai. Dia datang dengan motor. Waktu itu masih ada Astrea Grand itu ya, Astrea Grand itu. Dia motor jadul. Dia tinggalnya di Anur sana pokoknya situlah. Nah, tinggal di situ. Tiap hari, tiap pekan itu bolak-balik kedatangin kami ke situ. Dia datang, bukan kami yang datang ke situ. Dan masya Allah, riayahnya, perhatiannya terhadap kami itu luar biasa. Nah, itulah sampai dia mengatakan gini, seorang Muslim itu, kata dia, poros hidupnya itu mestinya adalah dakwah. Maka dari situlah saya belajar untuk berdakwah. Iya juga ya. Sampai waktu itu dia tanya, kita ini hidup untuk apa sih? Saya mikir-mikir juga saya kan, iya pula, saya jauh-jauh merantau dari Tiku ke dari Turki dari Turki ke Pekanbaru gitu kan. Untuk apa sih saya ini? Saya kuliah, bayar kuliah mahal-mahal. Untuk apa? Kerja. Karena sampai dia kasih tahu saya, coba kamu perhatikan dia. Orang betapa banyak orang-orang yang tamat kuliah menganggur juga. Jadi pengemis katanya. Jadi pengemis. Ngemis gimana maksudnya pengemis? Iya, kemana-mana nyodorkan lamaran. Ini kan ngemis itu. Ngemis, tampang gagah sarjana kan. Kerja nggak punya. Gitu kan. Umar Bakri lah. Nah itu betul-betul mengubah paradigma hidup saya waktu itu. Nah, lalu kemudian dengan sabar dia bersama kawan-kawannya itu mendidik kami agar kami ini bisa menjadi pengemban dakwah. Nah, saya itu sebenarnya sejak semester 3 itu sudah mulai ikut pengajian, diskusi tadi itu, belajar banyak hal gitu kan. Nah, tapi saya mulai mantap itu 2004 lah, itu mulai mantap memilih jalan dakwah. Jadi sekalipun kuliahnya di ekonomi kapitalis gitu ya, tapi harus mengambil bagian menjadi pengaman dakwah. Jadi sampai dia mengatakan bahwa dakwah itu tidak mesti harus menjadi mubalik. Ya, menjadi mubalik itu hanyalah sebagian kecil dari aktivitas dakwah. Wah, itu yang membuat saya semangat. Saya belajar dan alhamdulillah sampai hari ini saya dikaruniai oleh Allah keistiqomahan di jalan dakwah ini, walaupun di awal-awal waktu itu
saya sempat diolok-olok lah. Jadi sebenarnya masih sampai ada masih bagian dari keluarga saya lah. Dia datang ke ibu saya. Itu dia bilang ke ibu saya. Dia panggil Etek sama ibu saya itu, Tek. Bilanglah sama Yadi itu, katanya, ngapa dia ikut orang-orang berjenggot kayak gitu, ikut orang-orang berjenggot celana cingkrang gitu kan. Saya mikir kan, perasaan saya tidak punya kawan-kawan yang kayak begitu. Jadi semua kawan-kawan saya itu pakaiannya steady, kalau ngisi seminar pakai jas, pakai dasi, necis gitu kan. Nah, memang pada waktu itu saya bawa sahabat saya dari Jawa Timur. Dia kebetulan orang Arab keturunan, tinggal di Jawa Timur, pindah ke Pekanbaru. Waktu dia pindah ke Pekanbaru, saya lah yang ngurusin beliau di sini. Tinggal bersama saya di asrama waktu itu. Sering bersama. Nah, jadi kemana-mana tuh kami selalu bersama gitu kan. Nah, satu ketika saya bawa ke rumah itu, mungkin itu yang dia lihat, dia bilang saya bawa, karena dia itu setelannya kayak orang Arab Pakistan gitu. Iya, pakai celana jenggotnya segini, perawakan Arab tinggi besar gitu kan, celana jenggot. Nah, itu yang mungkin isu kan seperti itu. Sampai ibu saya itu nangis gitu kan. Saya bilang sama ibu saya, Bu, saya bilang, sebenarnya yang ibu inginkan dari anak-anak ibu itu menjadi apa?